balur. Oke. Balur ke tubuh. Iya, mana yang sakit. Oke. Saya minta telur, madu, telur, garam, dan air. Jadi sebenarnya Ibu Yuli ini punya ilmu supernatural yang bisa digunakan untuk kebaikan sebenarnya. Betul, Iya. betul. Sebenarnya gitu, tapi kan dia juga nggak ngerti gimana baiknya ya. Iya, karena warisan dari leluhurnya. Iya. Jadi kadang-kadang dia nggak bisa mengendalikan seperti yang tadi dia lakukan itu ya, Ray. Iya, tadi dia nggak sadar. Saya sita ya barangnya. Yakin. Saya bakar ya. Batu ini Batu ini. Buat apa? buat apa, Bu? Itu sama kalau sakit yang dirasa digenggam dengan baca. Ibu nemuin itu dari Bukan nemu kalau saya. itu dari mana, Ibu? Jadi saya itu ada. Warisan keluarga bukan Ibu? Ibu Iya. dapat batu itu dari mana? Saya kayak jangan Tiba-tiba ada batu. iya di atas sejadah. Muncul dari mana itu batu? Dan itu untuk apa Ibu simpan biasanya? Digunakan untuk apa? Kalau saya sih kalau jarang menggunakan itu, kalau itu cuma untuk genggam doang, baca surat apa yang bisa gitu untuk yang sakit. Sini ya, saya mengerti lah apa yang dikatakan. Sini ada telur dan garam. Sesuai yang saya dengar, apa yang harus dilakukan dengan telur dan garam dan air. Kalau ini saya nggak terlalu sering pergunakan pokoknya, kalau kecuali yang sakitnya seperti itu. Tapi kalau ini saya pakai ini dong. Kalau ini tidak terlalu saya perlukan. Oke. Ini paling cuma di lok-lok kalau Lok-lok. di lok-lok sama orang yang sakit. Dimasukin dalam mulut. Dia minum di lok-lok itu. Oh, Dibuang. Kamu minum gitu. sekarang gimana? Siapa? Kamu yang minum sekarang Saya juga? nggak doyan kayak gini. Saya nggak pernah pakai ginian. Saya makanan apa yang nggak saya ini, saya telur nggak makan, ikan saya nggak makan. Itu pantangannya Bu? Bukan pantang, saya memang nggak doyan. Dulu saya pernah sakit. Oke, baiklah. Lalu apa yang terjadi? Silakan. Panggil rohnya datang kemari lagi. Dan kamu merem juga. Apa yang terjadi ya? Dia takut ya sama saya. Sepertinya kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya boleh nggak tahu ya, saya pertebal lagi nih ya, maksud tujuannya Ibu kalau dari tadi ceritanya yang pertama mau tahu apakah suaminya meninggal karena santet. Soalnya setiap punya pasangan 9 tahun nggak pernah berjalan dengan baik. Lalu ingin mengeluarkan yang di dalam badan Ibu. Iya, Begitu ya? Iya. mengeluarkan yang tidak bagus di badan saya. Gitu. Oke, baik. Karena terakhir ini yang saya rasain ya dari suami saya sakit itu ya, saya memang rasanya badannya benar-benar sakit Oh, banget. setelah meninggal. Dari sebelum setahun 8 bulan Dari itu. sejak sakit. Iya. Rasanya ada yang dalam badan Ibu mengikuti terus. Saya akan bantu cleansing ya buat Iya. Ibu Yuli. Tapi saya nggak jamin apapun. Saya hanya membantu bersihin aja. Suka orang. Ini adalah campuran air garam murni. Cara ini dilakukan oleh orang-orang zaman kuno
untuk menghilangkan energi gaib. Karena garam bersifat mengikat. Ini yang negatif akan terikat ke situ. Iya. Biasanya orang gunainnya bukan di kepala. Biasanya mereka menggunakan di kaki. Ini kenapa di kepala? Sekalian semuanya sampai bersih. Oke. Nah, sebentar ya. Sini seharusnya sih ya ada kayak shower gitu, jadi bisa gitu. Oh, maaf ya Ibu ya, kita coba untuk bantu Ibu Iya. supaya mengeluarkan energi dan hal-hal negatif Iya. yang selama ini ngikut. Udah lama ya Bu yang ngerasain seperti ini? Ya semenjak suami saya sakit 2 tahunan, Dari tahun berapa tuh? 2017. Saya pengen kamu usap-usap sendiri di kepalanya, gini-gini sendiri. Jangan saya ngerasa feeling guilty. Bukan feeling guilty, saya takut ada yang sakit atau apa. Yang jangan terlalu ini, maksud saya tuh apa ya? Diusap-usap, digosok, dibersihin. Take your time gitu, 5 minutes gitu loh. Kayak sedang memang Massage yang pelan-pelan Iya. gitu. Ini pelajaran juga nih buat pemirsa di rumah juga nih, satu tips lagi ya. Garam itu akan mengikat energi negatif. Makanya kenapa Ibu Yuli sekarang lagi keramas air garam kasar. Biasanya garam itu ditaburkan di rumah, konon kabarnya rumah yang berhantu atau angker itu ternetralisir, apalagi garamnya dicampur air. Makanya dari zaman dahulu kuno, garam itu sangat populer sekali untuk mengusir hawa yang enggak-enggak. Seperti itu. Dan biasanya pun, sekarang zaman modern, garam masih tetap dipakai untuk pedicure dan manicure. Biasanya direndam air garam dulu, lalu kemudian diangkat kakinya baru dibersihin. Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Kamu pernah manicure kan? Saya pernah nemenin orang Gitu. Terus biasanya dicelup air garam dulu untuk biar lebih Iya, relax. relax. Dan aura negatifnya itu sebenarnya saya ngerasa dari pecutan ini, gitu loh. Tapi ini tidak boleh dihancurkan. Tampaknya saya lihatnya, saya akan sita ini. Kita taruh di ruang isolasi ya. Kita akan taruh di ruang isolasi, Termasuk batunya, Ron. termasuk batunya semuanya. Kalau disita nggak apa-apa. Saya punya pesan buat Ibu Yuli. Kalau misalnya Ibu Yuli lagi ngelihat setan nih, dan apa ya istilahnya pocong. Saya nggak mau menyebut pocong lah ya, kurang sopan. Makhluk astral. Hal-hal gaib. Makhluk astral gitu, lewat langsung. Saya pengen deh kamu bener-bener tiba-tiba habis beribadah, terus kamu cari waktu untuk ngerendam kaki kamu deh dengan garam selama 5 or 10 minutes gitu, 5 menit lah, 5 menit Ibu rendam. 5 menitan lah gitu. Apalagi Ibu Yuli kan sering nolongin orang nih, yang katanya nolongin energi negatif kan, otomatis kan tukeran energi. Oh, jadi masuk ke dalam Ibu Yulinya. Iya. Oh, dan ini garam ini bisa membuat lebih rileks dan melunturkan energi Betul, negatif betul. yang masuk dalam badan Ibu. Betul sekali. Oke. Sekarang udah banyak produs garam-garam yang warnanya agak warna kuning, warna ungu, Iya. ada rasa jasmine, ada rasa lemon. Itu memang buat gituan. Untuk membuat badan kita punya energi positif ya. Ketika pas lagi baunya wangi, pas gosok itu kayak feels good. Itu sih Iya. metode lama. Ibu, gimana rasanya? Bisa dimengerti apa yang disampaikan? Bisa. Ini nanti saya akan cerita ya. Iya. Tapi suaminya meninggal memang karena kiriman santet. Iya, betul. Dia meninggal karena santet. Kami turut berduka cita ya Bu ya. Saya turut berduka cita. Saya juga turut cerita ya, Bu. Jangan disedihkan lagi ya. Harus kirim doa buat beliau ya. Kedepannya apakah Ibu Yuli punya kesempatan untuk punya rumah tangga lagi? Karena setiap 9 tahun selesai berantakan, cekcok, pisah. Saya sih ngerasa jodoh, harta, maut semua kan udah ada yang atur ya. Ya. Tapi kalau ditanya apa mungkin nggak, masih mungkin nggak punya pasangan
tampaknya kalau saya harus jujur ngomong apa adanya, mungkin nggak bisa yang legal gitu. Tapi punya temen tapi mesra itu kayaknya banyak. Punya pendamping tapi bukan sebagai seperti Amin. keluarga. Ya, dia temen curhat, bantuin pergi kemana-mana, dia sayang kamu. Tapi ketika ditanya untuk status, susah untuk diiniin, Perjelas. diperjelas. Nah itu saya bingung tuh bahasanya apaan. Iya, tapi ibu bisa mengerti lah ya. Kan sekarang ada kan saya. Sekarang ada ya Oh jangan bohong, ada kan. Apa tuh? yang seperti itu. Ada yang Orang yang lagi deket. deket sama ibu gitu mungkin. Jauh sih lah posisinya. Cuman baru lewat chat tuh. Baru lewat aja katanya. Oke. Baru lewat aja. Ya. Ya ibu, mudah-mudahan semua bisa dimengerti. Ini kita juga akhirnya terungkap sedikit-sedikit ceritanya sebenarnya apa tujuan ibu, kenapa ibu seperti tadi, karena emang ada sosok-sosok energi negatif yang nempel selama ini. Tapi mudah-mudahan dengan dilakukan cleansing seperti ini akan semuanya hilang. Amin. Jadi yang tadi tuh aki-aki dari mana itu nggak akan balik Aki-aki. lagi. Kamu boleh bawa garamnya pulang. Itu aki-aki dari sini ya. Iya dari sini, aki-akinya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Sudah itu saja, sudah cukup. Iya. Devina, ada yang mau disampaikan? Enggak, udah. Atau tanggapan? Anggapan aku sih buat ibu semoga lebih apa namanya memperdalam ibadahnya, terus supaya kehidupannya normal kembali seperti manusia biasa. Makasih semua. Terima Ibu, kasih. ibu punya kekuatan, mudah-mudahan tetap digunakan untuk kebaikan ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan Mas semua Bayu. kebaikan akan menjadi amal ibadah. Amin. Ibu boleh meninggalkan studio, Amin. selamat malam. Makasih. Telurnya 2, Telur mau dibawa? telurnya 2 bawa aja. Telur. Kemarahan yang dimulai dengan kegilaan akan berakhir tragis dalam penyesalan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Agung dan Yuli. Agung tadi sempat ngamuk-ngamuk di sini ya, punya kekuatan supranatural karena dendam, akhirnya dia mendalami sebuah ya kemampuan ya, satu ilmu supranatural, tapi justru digunakan untuk menyantet balas dendam. Sementara Yuli ya datang ke sini tadi tujuannya adalah untuk melepaskan energi negatif karena memang prakteknya sebagai seorang apa ya, pelaku supranatural gitu ya, jadi membuat energi negatif malah nempel di badannya dia ya. Iya. Tapi malam hari ini semuanya gimana Roy, tanggapan kamu? Terhadap partisipan saya Yuli dan Agung, kalau saya disuruh memilih yang mana yang lebih better ya Yuli. Yuli. Karena Agung itu dari awal masuk ke minute by minute-nya saya ngelihat dia benar-benar tidak menghargai seseorang lah ibaratnya. Ya. Ya seraknya aja masuk di sini juga udah tidak boleh Iya. berespek, ya, Saya tahu respect. kok, saya tahu banget kalau dia memang punya ada jimat. Tapi jangan dijadikan itu jadi alasan buat Agung. Agung selalu menggunakan itu sebagai alasan. Padahal sebenarnya sifatnya Agung ya kayak emang udah keras gitu, suka mukul-mukulin istri. Jadi sebenarnya dirinya sendiri. Iya, berbeda dengan Sifat Yuli. Yuli adalah sosok yang sebagai korban gitu, kisah cinta drama yang tragis. Iya. Gitu. Cinta tak berujung dan selalu gagal. Saya kasihan dengan Yuli. Mudah-mudahan dua-duanya bisa menemukan kebahagiaan setelah malam hari ini ke Menembus Mata Batin. Betul, mudah-mudahan dengan disita ini Yuli bisa mendapatkan pasangannya. Amin. Amin. Sevina, ada tanggapan terakhir? Ya udah gitu aja sih. Baik. Sevina Bahar, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan setelah malam hari ini datang ke sini nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Iya. Di rumah ataupun ikut ke depannya. Iya. Sukses untuk semua rencana baiknya. Iya. Baik Yosi, terima kasih. Thank you. atas segala penjelasan dan Terima kasih. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, gunakanlah kekuatan untuk rela melepaskan. Jadilah tabah untuk menerima kenyataan. Karena tidak segala hal akan berjalan sesuai keinginan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.